Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat baik untuk melakukan kebaikan meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Di dalam Injil, di dalam kitab suci, kita sering kali mendengar dan terus bergema, "Aku adalah Immanuel, Allah yang menyertaimu." Dan Tuhan seringkali menggemakan pesan itu. Jangan takut, ini aku. Pergilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan di dalam doa Angelus kita juga berdoa, sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Kenapa pesan yang terus-menerus bergema itu adalah Allah yang menemani kita, Allah yang beserta kita. Mengapa? Karena itulah yang paling penting, yang paling kita butuhkan. Nanti akhirnya kita itu sendirian. Meskipun Anda menikah, Anda punya anak, ujung-ujungnya Anda sendiri. Dan kemudian dalam kesendirian itu Anda maju dan bertemu dengan Sang Kekasih jiwa. Karena itu Allah menjanjikan selalu menemani kita. Saya berkarya di antara para lansia itu lebih dari 7 tahun. Dan saya mengerti bagaimana kisah mereka macam-macam. Ada yang diajak piknik oleh anaknya dengan membawa koper. Lalu mampir di rumah jompo. Dan akhirnya ia tinggal di rumah itu. Anaknya tidak pernah kembali. Ada. Sendirian. Ada yang anaknya datang menghantar orang tuanya. Tapi mengatakan itu bukan orang tuanya. Dia menunjukkan KTP palsu. Ketika dia pergi, tidak bisa dihubungi lagi. Ada macam-macam. Ada yang diajak oleh anaknya untuk berobat. Naik bis. Ketika sampai di terminal, anaknya pamit mau membeli sarapan dan tidak pernah kembali. Ada anak sendiri. Akhirnya kita sendiri. Dan karena itu, Tuhan selalu menemani kita. Kita tidak pernah sendiri. Allah adalah Immanuel. Supaya kita mengerti bahwa yang paling penting kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Pekerjaan kita lah untuk selalu menemukan Tuhan di setiap peristiwa-peristiwa, di setiap pribadi-pribadi yang melintas dalam hidup kita. Itu pekerjaan kita dan itu yang penting bagi kita. Supaya kita selalu merasakan Tuhan yang Immanuel itu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan menyertai kita? Persis, itulah yang harus kita jawab. Ada sebuah kisah tentang seorang yang sangat beriman. Dia sangat beriman dan sangat yakin bahwa Tuhan menyertai dia dan pasti akan menolong. Suatu ketika terjadi banjir di tempatnya. Dan dia yakin ketika air sudah sampai di pinggang, dia yakin bahwa Tuhan akan menolong. Maka dia naik ke atas lemari. Ketika lemari juga mulai tenggelam, dia tetap yakin bahwa Tuhan akan menolong. Padahal ada orang-orang yang tim SAR yang sudah lewat dan mengatakan, ayo ikut. Nah, air sudah naik begitu tinggi. Dan dia mengatakan, no problem, Tuhan nanti datang menolong saya. Dan kemudian naik ke atap dia. Karena air makin naik. Dan ada helikopter datang. Ayo naik. Kita harus segera mengungsi, air sudah naik tinggi. Dan dia tetap tidak mau. Jangan khawatir, Tuhan akan menolong saya. Dan kemudian memang akhirnya dia tidak tertolong. Karena air makin tinggi, dia tidak bisa lari lagi dari atas atap itu. Karena dia orang baik, dia langsung masuk ke surga. Tapi di surga dia jengkel kepada Allah. Dan mengatakan, saya sangat mengimani engkau, saya sangat percaya kepadamu. Katanya engkau akan selalu menolong dan saya yakini itu. Tapi kenapa engkau tidak mengulurkan tanganmu
untuk menolong aku. Banjir datang dan inilah aku. Akhirnya meninggal. Dan Allah dengan senyum yang sangat bijaksana mengatakan, saya sudah mengirim tim SAR kepadamu 2 kali. Pertama, ketika kamu ada di atas lemari, aku sudah mengutus tim SAR, tapi kamu tidak mau. Kemudian helikopter, ketika kamu ada di atas atap, kamu juga menolak. Dan wanita itu sadar, orang itu sadar, betapa Tuhan menolong lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah pekerjaan kita, untuk menemukan jejak-jejak Tuhan di balik pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita. Untuk itulah Tuhan mengutus orang-orang yang melintas dalam kehidupan kita, supaya kita mengerti bahwa Tuhan menyertai kita, mencintai kita lewat orang-orang itu. Maka kita harus memperhatikan setiap orang yang melintas dalam kehidupan kita dan menemukan kehendak Tuhan di sana. Terutama kehendak Tuhan untuk menegaskan bahwa Tuhan akan selalu bersama kita dan Tuhan selalu mencintai kita. Maka perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang terus bertahan dalam hidup kita. Merekalah tangan-tangan Tuhan yang menemani kita, yang mengasihi kita. Karena itu kita diminta untuk tetap percaya dan membangun relasi dengan Tuhan yang begitu akrab. Supaya dengan mudah kita menemukan kehendak Tuhan lewat peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, lewat juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan terutama lewat orang-orang yang terus bertahan ada di dalam kehidupan kita. Itulah cara Tuhan menemani kita. Namun yang paling penting, jangan dibalik. Jangan mengharapkan kita untuk dicintai oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan menggantungkan cinta kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan. Kita harus menggantungkan cinta kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Orang-orang itu adalah perpanjangan tangan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan menemukan cinta, penyertaan dari Tuhan di dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kalau terbalik, kita mengandalkan cinta kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, nanti kita kecewa. Karena orang-orang di sekitar kita itu ya bisa berubah perasaannya, bisa berubah perhatiannya, kadang-kadang tidak punya waktu. Kalau kita merasakan penyertaan Tuhan dalam diri orang-orang itu, nah kita bisa merasakan kehadiran mereka. Meskipun kadang mereka hadir, kadang tidak hadir. Dan yang terpenting justru kita yang harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, jangan dibalik. Karena yang kita butuhkan, yang setia adalah Tuhan, yang selalu menemani kita adalah Tuhan. Apakah berarti kita lalu tidak peduli, tidak membutuhkan orang di sekitar kita? Bukan begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah yang kita butuhkan adalah penyertaan Tuhan. Dan karena itu Tuhan sudah menjanjikan Immanuel, Allah beserta kita, Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Pergilah, jangan khawatir, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, itu yang penting dipegang. Kemudian kita menjadi perpanjangan Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita. Dengan cara seperti itu, kemudian kita menemukan justru jejak-jejak Tuhan yang ada di sekitar kita, dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita, yang terus tinggal di dalam kehidupan kita. Demikian halnya juga dengan mengasihi dan mencintai. Kita harus mengasihi dan mengandalkan cinta kita kepada Allah yang adalah kasih. Yang kasihnya tidak pernah berubah, yang kasihnya tidak terbatas sampai selama-lamanya. Dan dengan demikian kita kemudian bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekaligus kita menemukan cinta Tuhan itu lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan sebaliknya, kita mengandalkan cinta kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nanti kita kecewa, lalu malah kemudian terbalik dan mengatakan, Tuhan, katanya engkau mengasihiku, menemaniku, tapi orang-orang yang kau utus di sekitarku malah tidak setia mengasihi aku. Lalu kecewa. Terbalik soalnya. Relasi kita yang utama dengan Tuhan, dan kemudian
membantu kita merasakan cinta Tuhan itu lewat orang-orang di sekitar kita, dan kita sendiri kemudian menjadi perpanjangan Tuhan untuk menemani orang-orang yang ada di sekitar kita dan mengasihi mereka. Karena itu penting kita belajar percaya. Karena memang yang paling utama ketika Tuhan menemani kita adalah kepercayaan. Ketika kita berelasi dengan orang, kita juga menggarisbawahi trust, percaya. Karena itulah modal relasi kita, dan itulah yang membahagiakan kita. Bukan dengan akal budi. Iman adalah masalah perjumpaan, bukan masalah pikiran. Mungkin kisah Yesus menampakkan kepada Maria Magdalena bisa membantu kita memahami ide ini. Maria Magdalena ketika mengunjungi makam Yesus, dia kecewa karena makamnya kosong. Lalu ada Yesus menampakkan diri. Tetapi Maria Magdalena berpikir, menyangka bahwa itu adalah penunggu taman, pikiran. Padahal kebangkitan iman itu masalah perjumpaan. Maka ketika menggunakan pikiran tidak ketemu. Tetapi Tuhan membawa Maria Magdalena dari pikiran ke perjumpaan. Karena itu Tuhan kemudian memanggil Maria, Maria. Dan Maria kemudian sadar. Dan kemudian memanggil Tuhan Rabuni. Perjumpaan, iman itu perjumpaan, kebangkitan itu perjumpaan. Karena itu Tuhan menjanjikan akan selalu menyertai kita. Maka kalau kita ingin menemukan Tuhan, kita harus membaca perjumpaan-perjumpaan kita dengan saudara-saudari kita, terutama orang-orang yang terus tinggal di sekitar kita, untuk menemukan Tuhan yang hadir, yang menemani kita. Tetapi yang utama, kita harus punya relasi yang kuat dan kokoh, iman yang penuh kepada Tuhan. Kalau kita mempunyainya, kita bisa menemukan Tuhan di dalam diri saudara-saudari kita. Karena melalui perjumpaan-perjumpaan itulah kita membina kepercayaan kita. Ketika bertemu dengan seseorang, berbicara dengan seseorang, sebetulnya kita sedang mempercayai orang itu. Kalau tidak, ngapain kita ngobrol sama dia? Apalagi curhat. Karena kita percaya. Dan dengan percaya itulah, dengan perjumpaan itulah, kita menemukan Tuhan yang menyertai kita. Allah yang adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Supaya kita tidak pernah sendiri. Mari kita belajar mengokohkan relasi kita dengan Tuhan. Supaya kita bisa menemukan jejak-jejak Tuhan yang hadir dalam pribadi-pribadi yang ada di dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian kita mengalami Allah yang menyertai kita dan kita tidak sendirian dalam hidup ini. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati.